Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Hanum Ulfiatus Setia. Hari ini saya akan mewawancarai salah seorang pengusaha sukses di wilayah Ngalian, Semarang. Unggulan usaha Ibu dibanding usaha souvenir yang lain itu apa? Kalau ini mungkin plusnya dari orang-orang pada order di sini, pertama kualitas sablonnya kita yang terbaik. Terus ada pengiriman free ongkir area Semarang, mungkin jadi salah satu impact yang besar juga nih. Kebanyakan orang-orang pada senang kalau oh ya langsung dikirim gratis gitu. Dan kebanyakan perusahaan-perusahaan juga gitu senangnya. Yang penting kualitasnya bagus, packagingnya bagus, kita pengiriman gratis. Dari 10 tahun Ibu menjalani usaha itu, perbaikan-perbaikan apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk usaha ini? Khususnya kalau untuk barang itu kan sesuai dengan pesanan ya. Kalau sablon juga kita sudah sesuai sama yang dipesan. Mungkin kalau yang untuk ini biasanya upgrade-nya ke dunia marketingnya. Jadi kita benar-benar misalkan kita follow up ke yang sudah seperti kayak perusahaan yang udah kerja sama kita tuh ke yang ini Indonesia Power lah. Itu kita ngantut terus, Pak gimana, kita lobby terus, kita jaga komunikasi dengan perusahaan itu. Iya. Kalau misal dari jenis bahannya Bu, mungkin awal dulu bukanya cuma menyediakan apa saja sebenarnya. Kalau dulu itu cuma khusus sablon gelas aja ya, tapi sekarang sudah ke pouch, mungkin tambah ke tas, jadi lebih ditambah lagi untuk itemnya gitu. Dari sekarang Ibu, hal apa sih yang harus ditingkatkan menurut Ibu untuk hari ini? Kalau menurut saya ini mungkin itemnya ini kan kita kan masih usaha kecil ya, usaha menengah kecil. Jadi kalau misalkan kita ada, kalau bisa tuh lebih banyak barang, jadi kita kan lebih bisa menjual lebih banyak lagi gitu ya, untuk jadi PR saya ya. 10 tahun ini pernah nggak Bu, pelanggan itu mungkin komplain kekurangan apa sih dari usaha ini yang akan dikomplain? Iya, mesti kalau komplain ada pastinya. Pertama mungkin waktu itu pernah ada mungkin ini salah komunikasi antara saya dengan itu konsumen ya. Waktu memang ada yang mau menikah mintanya untuk logo kecil, tapi setelah di ternyata hasilnya rada besar sedikit. Nah terus dia komplain, tapi setelah kita nego itu ternyata ya sudah tidak apa-apa, karena tidak untuk itemnya tetap sama, cuman hanya logonya rada besaran sedikit. Tapi alhamdulillahnya yang punya gawe mau, jadinya ya tetap di itu. Ada yang pernah gagal nikah Mbak, pernah waktu itu, tapi karena sudah DP jadi kita tidak bisa mengembalikan, cuma bisa kembali separuh dari itu. Pernah ada kejadian pacarnya selingkuh atau gimana nggak tahu ya, itu pernah waktu itu. Misal ada barang yang nggak jadi diambil itu bisa didaur ulang nggak Bu, atau ada yang bisa? Kalau kayak tas itu kalau sudah di tidak bisa, tapi kalau seperti gelas bisa sablonnya bisa dihapus. pesaing dari sama-sama usaha Souvenir kalau ada sih, cuman satu tapi nggak kenal juga. Maksudnya nggak tahu, orang di Gondorio itu juga katanya ada yang usaha souvenir ini, cuma saya kurang tahu. Kalau di Mijen itu juga ada, tapi nggak yang pelanggannya nggak sampai ada yang rebutan pelanggan. enggak, sudah rezeki sudah dia ngatur. Kalau perkembangan teknologi itu mempengaruhi usaha itu enggak? Pengaruh sih Mbak, apalagi online ya, Shopee itu sama itu kadang kita ininya kalau misalnya barang yang sudah jadi kayak ada sendok sudah dinikah gitu, kita berkurang. Tapi kalau masih ada pesanan yang ada butuh sablon, ada butuh kayak identitas perusahaan gitu, kita masih bisa jaga. Berarti kalau khusus yang souvenir yang murah-murah kayak gantungan kunci gitu kan, biasanya kan anak-anak muda kan pesennya di online lebih murah memang. Tapi kalau untuk yang lebih khusus kayak dia butuh ada sablonnya, ada packagingnya lebih bagus, atau nanti ini dirubah ini gimana, kita masih bisa. Dari Ibu sendiri bagaimana memastikan supplier itu tetap memakai bahan unggul seperti yang pertama kali Ibu beli?
Untuk apa? Untuk, gelas gitu maksudnya. Oke. Kalau itu kan sudah buatan pabrik Mbak, jadi kita udah maksudnya kalau gelas kan kita tinggal ambil dari pemasok, terus habis itu kita sablon. Nah untuk tetap jaga kualitas itu tetap di sablonnya itu. Oh, kalau sabunnya itu beli sabun sendiri? Iya, ada tukangnya ya. Ada vendor lain, vendor tukang itu ada sablon. Kalau desainnya itu bisa custom nggak? Bisa custom, desainnya itu sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Itu ada harga, maksudnya ada additional fee atau tambahan biaya? Kalau itu tergantung ininya. Kalau sablon satu warna harganya sekian, kalau dia nanti minta 2 atau 3 warna nanti beda lagi. Kalau misalnya desain ini ya, packagingnya itu ada? Ada khusus kalau misalnya kemas plastik itu biasa, tapi kalau kemas yang kayak ini hardbox atau kemas pita nanti dia tambah-tambah lagi sesuai dengan ukuran barangnya. Kalau untuk bahan bakunya itu sering ada kenaikan harga atau stabil aja Bang? Kalau ini sementara ini naik harganya karena nggak tahu ya. Oh iya naik terus ini Mbak, nggak tahu nih raketan. Jadi dari pabriknya ya? Iya dari pabriknya itu sudah naik, kadang naik 300, kadang 500 gitu per item. Iya. Menurut Ibu usaha ini tuh ada prospek untuk dijual ke luar negeri atau ke luar Jawa mungkin? Kalau luar Jawa pernah Mbak, tapi kalau luar negeri belum. Kalau luar Jawa dulu pernah kita gitu. Baik Bu Sita, mungkin tadi cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin yang terakhir pesan untuk generasi muda, untuk teman-teman dan saya sendiri untuk yang mau membuka usaha. Untuk membangun usaha itu yang pertama konsisten. Kedua pokoknya jangan patah semangat. Iya pertama-tama memang pastinya nggak ada untung. Yang penting pertamanya nggak ada untung, terus lambat-lambat kita berusaha, terus pokoknya kita konsisten, mau bikin apa tetap ya pokoknya tetap harus berjuang. Ya teman-teman, mungkin cukup dari saya dan Bu Sita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.